Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajar kami agar dapat mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 21 Februari 2023 tertulis di dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 4, demikian bunyinya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mengetahui perbuatan baik yang dilakukan anak kita di perantauan pasti mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Apalagi kita mendengarnya langsung dari orang yang sudah merasakan perbuatan baik yang dilakukannya. Rasa bahagia, sukacita sekaligus bangga terhadap anak kita karena firman Tuhan yang kita ajarkan padanya ternyata berbuah walau dia tidak berada di dekat kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ketika penatua pembimbing dan mengajarkan firman Tuhan kepada seorang jemaat yang bernama Gaius. Lalu Gaius pun bertumbuh dalam pengenalannya akan kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan buah yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Gaius menjadi jemaat yang hidupnya bersedia menolong orang lain tanpa memandang status dan hubungan kekerabatan. Hidupnya dikenal sebagai orang yang bersedia membantu siapapun. Hal ini sampai kepada penatua yang membimbing dan mengajarkan firman Tuhan kepada Gaius. Lalu dia katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa hidup kita juga dapat menjadi sumber berkat dan sukacita bagi orang lain. Terlebih ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan juga menguatkan kita semua untuk senantiasa mau dan terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi berkat dan menjadi sukacita besar bagi orang-orang yang mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita lihat hidup kita sehari-hari. Apakah hidup kita menjadi sumber sukacita bagi orang yang mengasihi kita? Atau sebaliknya, hidup kita menjadi sumber kesedihan dan kemarahan atas perbuatan kita? Ternyata membuat bahagia dan sukacita orang yang mengasihi kita dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Ketika kita selalu melakukan kebaikan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Hal ini sudah dapat menjadi sumber kebahagiaan yang berlimpah-limpah bagi orang-orang yang mengasihi kita. Maka marilah kita berusaha untuk terus melakukannya sepanjang hidup kita. Sehingga kita menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita orang-orang yang mengasihi kita. Dan hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Agar tetap menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dengan selalu melakukan kebaikan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupannya. Kuatkan yang sedang bergumul, hiburkanlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan setiap umat-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu. Dan Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan.